Ya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mematahkan pernyataan mengenai Putri Chandrawati jadi korban pemerkosaan oleh Brigadir Yosua. Ia juga membantah Putri tak punya peran dalam pembunuhan berencana tersebut. Kamarudin pun membongkar detik-detik pembunuhan Yosua yang menurut Kamarudin diotaki oleh Putri Chandrawati. Mau saya tahu, peran Putri pertama menggoda Yosua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumindong. Gilbert Lumindong itu pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari katanya. Bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar, dia berlari keluar. Menurut dakwaan mereka toh, sama eksepsinya. Maka tidak berhasil Joshua diperkosa oleh Putri Chandrawati. Yang kedua, fakta perbuatan dia. Dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Perbuatan ketiga, dia menyuap apa namanya itu, saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain. Sampai ke Arastana dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Nah, kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan. Harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kurang ajar itu kan kesimpulan. Sehingga disimpulkan kurang ajar apa? Fakta-fakta perbuatannya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7 dia telepon, sehingga suaminya di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan. Yang berikutnya nyampe di Jakarta, dia ikut rapat di lantai 3. Pertama mereka bujuk Bribka RR untuk membunuh dengan hadiah 1 miliar, tapi Bribka RR nggak sanggup, mentalnya nggak kuat membunuh bawahannya. Bribka RR itu kan satu tingkat di atas Brigadir Joshua. Nggak tega saya membunuh bawahan saya, nggak sanggup saya. Karena nggak tega, Bribka RR turun ke bawah, disuruh Ferdi Sambo. Kalau gitu panggil Baradae. Tapi Bribka RR punya kesalahan. Harusnya, kau lari-lari kau. Kau mau diperintah membunuh, harusnya kan begitu. Atau gini, kalau kau nanti diminta oleh Putri untuk membunuh atau diminta Ferdi Sambo, biar dikasih 1 miliar 2 miliar, kau jangan mau. Harusnya kan begitu. Tetapi dibiarkan. Aku dipanggil dalam rangka apa, Bang? Nggak tahu aku. Maka dia naik ke lantai 3. Karena dia sendirian dengan pangkat yang paling rendah di kepolisian sebagai Barada. Kau bunuh ini ya, aku kasih 2 miliar ya, kan gitu. Atau aku kasih 1 miliar ya. Yang saya tahu sih 5 miliar ya janjinya. Bunuh ya katanya. Dia sebagai polisi muda menghadapi jenderalnya, dikasih lagi uang, dia bilang siap. Artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdi Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Lalu berangkat bersama-sama ke rumah rumah Duren 3 dari Saguling. Kemudian dia membujuk Joshua supaya ikut ke sana karena Joshua nggak tahu apa-apa. Maka ketika tiba di rumah Duren 3, Ferdi Sambo mengklarifikasi ke almarhum, kau kurang ajar kau katanya sama istri saya. Karena dia tidak mengerti arti kurang ajar ini. Kurang ajar bagaimana komandan? Kan gitu. Karena dia tidak mengerti kurang ajar bagaimana, dianggap sebagai pembangkangan. Siap, kurang ajar bagaimana komandan, kan gitu. Jadi dia tidak tahu kurang ajar bagaimana. Tapi dia langsung ditembak, dihabisin. Ditembak oleh Baradae, ditembak juga oleh Ferdi Sambo dengan gaya tembakan execution style. Execution style itu cara pengecut begini loh. Jadi orang sudah minta ampun atau sudah disuruh berlutut begini, ditembak dari belakang. Itu gaya teroris. Jadi Ferdi Sambo ini diduga teroris dan pengecut. Karena kalau dia tidak pengecut, itu macam koboi tembak menembak. Yang satu dikasih tembakan, yang satu lagi kasih tembakan, lalu tembak menembak. Itu koboi pemberani. Tapi kalau ke pengecut, yang satu diikat atau disuruh berlutut lalu ditembak, namanya execution style. Gitu loh. Coba catat itu ya. Udah hafal belum? Execution style. Itu cara pengecut menghabisi ini. Kalau tentara atau kombatan, kalau orang misalnya sudah begini atau angkat bendera putih, itu tidak boleh ditembak, ada berlaku hukum perang, itu dilindungi. Ini jenderal loh. Jenderal tapi kok begitu? Berarti udah tepat Panci kaleng itu. Udah tepat Putri dijerat dengan pasal 340. Sudah. Yang harusnya lebih dulu digantung dia. Gitu loh, karena dialah otaknya. Sebetulnya
Ferdy Sambo itu ngikutin dia. Karena dia hasratnya tidak terpuaskan, tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu dari Joshua, maka diprovokasi suaminya dengan menuduh almarhum kurang ajar. Kurang ajar itu kan masih perlu pertanyaan. Yang dimaksud kurang ajar itu apa sih? Misalnya saya colek mbak ini, itu juga kurang ajar loh. Karena dia bukan muhrim saya, dia wanita, nggak boleh dicolek dong ya. Itu kurang ajar juga. Maka ditanya kurang ajar bagaimana? Harusnya kan ada dialog di hadapan polisi, ada penyidik, dilapor ke polisi. Kurang ajar bagaimana? Baru Joshua mengatakan, waktu itu aku mau diperkosa, aku diminta memuaskan hasrat dia, lalu aku berlari keluar. Nah, itu namanya bukan kurang ajar, tapi menghindari aib kan gitu. Menghindari juga penyakit AIDS misalnya, siapa tahu wanitanya kena AIDS kan gitu kan. Ada yang rahasia yang masih belum saya kasih tahu. Nanti akan banyak wanita lain yang tersandra. Jadi ada rahasia saya, dia bukan orang suci kok. Mereka ini sudah biasa party kok dengan yang lain gitu loh. Jadi itu rahasia saya lah yang mengetahui itu. Tempatnya di mana pun saya tahu kok. Saya udah bilang, saya ini bergaul dengan intelijen dan macam-macam gitu loh. Tapi aku masih menyimpan rahasia itu, ya. Jadi jangan pancing-pancing saya membuka ini semua nanti di ruang sidang.